Kalian tahu gak? Hari ini si Dungu dari keluarga hartawan akan dibuang. Akhirnya wanita cantik itu terbebas dari si Dungu itu. Sebenarnya siapa sih itu si Dungu? Itu loh. Yeay! Arya, sudah ya mainnya? Drive. Ayo, kita berangkat sekarang. Ayo. Masa iya orang kayak gitu bisa jadi keluarga hartawan? Sampai 5 tahun lagi. Padahal ya, dia itu udah mau diceraikan. Tapi masih aja dia seneng-seneng. Namanya aja orang dungu. Arya, aku akan kasih kamu uang yang banyak. Kamu harus bisa jaga diri ya. Bagaimanapun juga, kita sudah menikah selama 5 tahun. Uang. Arya banyak uang. Arya, kamu ngapain bawa uang yang banyak? Untuk beliin istri aku permen. Yeay. Kasih ya, Arya. Maafin Arya, tapi kalau aku tidak menikah dengan Victor dari keluarga angkasa, maka keluarga hartawan bisa dalam bahaya. Seandainya kamu tidak dungu, semua ini tidak akan terjadi. Arya, bangun, udah sampai. Nona muda, Tuan Besar sudah menunggu di dalam. Bagaimana dengan Tuan Arya, Bu? Biarin aja dia tidur dulu. Itu Livia dari keluarga hartawan. Cantik banget. Jangan tempur, saya mau berhenti. Aku juga. Victor Angkasa telah tiba! Victor Angkasa telah tiba! Keluarga angkasa? Itu salah satu keluarga terkaya di negeri ini. Anak mereka Victor baru bisa dianggap pasangan sempurna untuk Livia hartawan. Selamat datang Pak Victor. Itu siapa dalam mobil? Oh, itu menantu dari keluarga hartawan. Bangunin. Hei, Dungu, bangun. Pak Victor, sepertinya ini orang Dungu. Ngapain coba aku berurusan sama orang dungu? Halo Kak, ada yang bisa dibantu? Hei Dungu, bos gua tuh suka sama istri lu. Waktu lu menjadi menantu hartawan, waktu sudah habis. Menantu hartawan? Berhasil! Kamu memang berhasil menguasai ilmu dewa tapak geni milik perguruan kita. Tapi ramalanku mengatakan akan ada bencana menghadang. Tanpa izinku, kamu tidak boleh meninggalkan hutan bara langit. Bencana apaan? Ilmuku sudah sehebat ini. Mana ada bencana yang bisa nyelakain aku? Kamu ngapain tolong aku? Aku ini pendekar sakti. Aku nggak mungkin hancur karena mobil ini. Ya udahlah. Matahari, pinjamkanlah kekuatan. Matahari, pinjamkanlah kekuatan. Kalau Bapak ingin kaya, nikahkan putri Bapak dengan pria itu. Maka rezeki Bapak akan terbuka dengan lebar. Hah? Orang dungu itu, Mbah? Ya, nikahkan dengan dia. Maka rezeki Bapak akan berpuluh-puluh kali lipat terbuka dari saat ini.
Nyet, nyet, nyet. Alex, Kamu baik, cantik, pisang. Arya, selama kamu berada di keluarga hartawan, aku bakal jagain kamu. Ye, kakak baik. Aku ini istri kamu loh. Dan kamu suami aku, tahu kan? Apa itu suami istri? Sering makan? Artinya, aku dan kamu saling menjaga sampai kita mati. Aku suami. Ye, kamu istri. Aku menyegel diriku selama 5 tahun sampai punya istri segala. Menarik. Saya tahu kamu itu dungu. Dan kamu nggak akan ngerti kata-kata saya. Tapi saya mau kamu camkan kata-kata ini. Istri kamu, Livia Hartawan, akan menjadi milik saya. Dan kamu akan diusir dari keluarga hartawan dan kembali menjadi monyet liar. Semua orang berpikir kalau aku dungu. Oke. Aku tetap jadi orang dungu aja. Katanya Simbah, keuntungan Arya habis 1 jam lagi. Arya harus segera cepat tanda tangan surat cerai itu. Kemana sih si Arya? Situasi kayak gini malah menghilang. Dungu. Emang beneran dungu dia? Emang dia bisa tanda tangan surat cerai? Tahu. Apa? Emang ini perlu diumumin ya? Arya biar pergi duluan aja ya. Aduh, Livia. Di depan semua orang, Papa akan usir si dungu itu. Papa kamu benar. Bahkan kita sudah susah payah agar bisa membangun relasi dengan keluarga angkasa. Sampai Victor, anak mereka, bisa datang hari ini. Livia, kamu harus buat supaya Victor suka sama kamu. Kakak ipar, aku ada wine mahal nih buat kamu. Kamu minum ya. Jangan bilang wine itu bakal diminum sama si dungu itu. Biarin aja, paling dikira minuman mahal. Ini? Untuk aku? Iya. Minum? Minum. Habis. Habis. Minum ludah sendiri, jijik banget. Kurang ajar. Aku ajar kamu ya. Sini. Alex, dia ini kakak ipar kamu. Dia cuma pengen minum bareng sama kamu. Gak perlu kayak gini. Sialan, gak mungkin aku bilang. Aku mau bikin dia minum ludah orang. Selama 5 tahun, dia tidak pernah membalas. Kenapa kali ini? Selama aku tersegel, cuma Livia yang baik ke aku. Sekarang aku sudah pulih. Aku akan balas kebaikan. Kak, 30 menit lagi. Dia itu bukan bagian dari keluarga kita lagi. Aku tahu, gak usah diingetin. Arya, pergi main gih? Iya. Alex, kamu ngapain? Bangun. Aku gak bisa bangun. Aduh. Auranya menarik. Auranya menarik. Aduh, sakit sekali. Ini kapan sih dokternya datang? Sudah dalam perjalanan, Pak. Harusnya tidak lama lagi sampai. Lama sekali. Sekarang kamu cek, ada dokter nggak di sini? Siapa?
Tolong, ada yang bisa pijat urut tidak? Aku bisa. Kau bisa? Ayo ke saya. Itu kan Toto Halim, pemilik mebel Halim Indonesia. Kau bisa bantuin saya? Gampang. Ya udah, kalau kamu bener bisa, nanti kamu saya kasih hadiah. Oke. Loh, itu kan menantu keluarga hartawan yang dungu itu. Aduh, Pak Toto diapain sama dia? Jangan-jangan nanti Pak Toto kenapa-kenapa. Tuh, aku hitung 3 ya. 1. Sembuh. Pak Toto, Pak. Aduh, Pak Toto, jangan-jangan gawat. Habislah keluarga hartawan. Riwayat mereka habis. Pak Toto, Pak Toto. Wah, luar biasa. Kamu sekarang cari orang yang tadi mencatku. Orang ini bukan orang biasa. Baik, Pak. Waktunya sudah tiba. Arya, cepat tanda tangani surat cerai itu. Dungu. Lu bisa tanda tangan kan? Harusnya aku merasa senang, tapi kenapa aku malah kepikiran 5 tahun ini? Lu denger gak sih? Kalivia, gimana kalau kakak dulu yang tanda tangan ini? Arya, kalau aja kamu nggak dungu, mungkin kita bisa tetap bersama. Bukannya masih ada setengah jam lagi ya? Bah bilang harus tepat waktu. Takutnya kalau buru-buru malah jadi gagal. Benar juga. Lapor Pak, keluarga Halim ingin bertemu Bapak. Keluarga Halim. Dari Halim Mebel Indonesia. Mereka adalah keluarga yang sangat terpandang. Eksportir mebel terbesar di Indonesia. Kenapa mereka ingin bertemu dengan saya? Aku dengar Victor punya hubungan dengan keluarga mereka. Berarti karena kita berhubungan dengan Victor, mereka mencari kita. Tuh Livia, kamu dengarkan? Kamu belum nikah aja, dia bisa bawa relasi yang hebat ke keluarga kita. Gak kasih dungu itu. Cuman bisa malu-maluin keluarga kita saja. Ini sangat baik untuk kita semua. Arya, silakan ngumpet dulu sana. Apa? Ngapain sih pakai ngumpet segala? Masa harus dijelasin lagi sih? Biar gak malu-maluin lah. Kalau si Dungu ini masih tetap ada di sini, kita bakalan batal bangun hubungan keluarga kita dengan keluarga Halim. Arya, kamu keluar dulu ya. Keluar. Hatiki, tolong persilakan keluarga Halim untuk masuk. Keluar. Dungu, bisa bikin bangu saja. Hatiki, tolong persilakan keluarga Halim masuk. Siapa? Akhirnya, keluarga kita semakin dikenal. Ini adalah Pak Toto Halim. Wah, saya sudah pernah mendengar tentang Pak Toto. Akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan Anda. Suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Anda. Pak Roy, jujur, saya di sini mencari seseorang. Siapa yang Bapak cari? Saya dengar dia adalah menantu dari keluarga Bapak. Wah, betul sekali. Dia adalah menantu dari keluarga kami. Tidak disangka, menantu saya hebat sekali. Sampai bisa kenal dengan orang seperti Pak Toto. Sayangnya, dia tidak sedang berada di sini. Baiklah kalau gitu. Karena dia tidak ada di sini, besok saya akan kesini lagi. Permisi. Ikrik, ini permen. Pak, sekarang kita dekat dengan keluarga Angkasa dan keluarga Halim. Kita akan menjadi kaya raya dan menjadi keluarga terpandang. Ini semua berkat Victor. Bukan kayak Arya yang gak ada gunanya. Permisi Pak, Pak Victor sudah di bar room.
Beliau minta Arya tanda tangan surat cerai di depan semua orang. Kalau begitu, kita patuhi dia. Papa? Livia, saat ini tidak ada kondisi saling tawar-menawar. Kalau itu memang keinginan dari Victor, why not? Ya, harus. Ayo, kita pergi semua. Ingin mempermalukan aku depan umum. Lihat aja nanti. Selamat malam dan selamat datang semuanya. Selama 5 tahun, kami mengangkat Arya menjadi menantu kami. Sehingga anak kami Livia jadi tersiksa. Hari ini waktu yang tepat untuk menyingkirkan orang ini. Sehingga anak kami Livia kembali bisa menerima kebahagiaannya. Wah, kalau Livia sama Pak Victor sih emang cocok banget. Arya, cepet tanda tangan sekarang juga. Di situ. Ya iyalah di sini, masa mau di muka aku? Hah? Hah? Di muka? Wah. Yeay, asik tanda tangan. Emangnya kalau orang dungu diajak ngomong tuh susah? Berani banget ya kamu. Wah, aku bunuh. Alex, berhenti. Kalau kamu bunuh dia sekarang, nanti siapa yang tanda tangan? Lagi pula, hari ini adalah hari ulang tahun Livia. Livia, ini adalah kalung yang aku pesan khusus dari Afrika Selatan untuk kamu. Dan nilainya mencapai 20 miliar rupiah. Aku harap kamu suka ya. Selamat ulang tahun, Livia. Ih, so sweet banget ya Pak Victor. Belum juga apa-apa udah dikasih kalung mahal. Nanti kalau setelah menikah, pasti Livia bahagia. Iya, si Dungu terlalu jauh kelasnya sama Pak Victor Angkasa. Livia, ayo diambil kadonya. Kalung ini begitu mahal. Terlihat Pak Victor sungguh-sungguh serius sama kamu. Maaf Pak Victor, rasanya kalung ini terlalu mahal buat saya. Ini cuma kalung biasa. Dibandingkan dengan kecantikan kamu, ini nggak ada apa-apanya. Kalungnya cantik. Yeay. Apanya? Kalungnya cantik. Yeay. Enak. Kalau usah kamu bisa ganti. Dungu. Balikin nggak? Enggak. Ini kan punya istri aku. Punya istri aku, berarti punya aku. Enak aja balik-balikin. Aduh, si Dungu ini ya benar-benar mancing kemarahan si Pak Victor. Tapi dia ada benerannya loh secara hukum. Apa milik Bu Livia itu milik dia juga? Ya Victor, saya mohon maaf ya. Anak ini memang dungu. Biar saya hajar anak ini. Mama, yang Arya omongin kan gak salah. Sudahlah. Marah dengan orang dungu hanya bikin saya malu. Cepat, suruh dia tanda tangan. Sehabis ini saya harus ketemu dengan Pak Toto Halim. Pak Victor, nanti mau ketemu dengan Pak Toto dari Mobil Halim Indonesia. Iya. Kenapa? Apa Bapak kenal beliau? Wah, jujur saja Pak. Karena Pak Victor, tadi Pak Toto datang menemui kami. Pak Victor memang hebat. Punya koneksi seperti Pak Toto Halim. Pak Toto? Ini milik kalian? Bukannya dia sibuk? Wow, Pak Victor memang hebat. Luar biasa. Loh, bukannya Pak Toto bilang dia lagi sibuk ya? Kok bisa ketemu keluarga hartawan? Kak, lihat tuh. Victor kenal sama keluarga Halim. Dari sana, dia bisa memperluas jaringan kerjanya. Udah ganteng, ramah, rendah hati. Kurang apa lagi coba? Aku rasa yang Pak Toto Halim cari itu bukanlah Pak Victor. Menantu keluarga hartawan itu cuma satu. Arya. Seorang Toto Halim. Cari orang dungu kayak gini. Ya gak mungkin lah. Ya, itu benar. Yang Pak Toto Halim ingin temui itu adalah Arya, menantu dari keluarga hartawan. Jangan sembarangan kalau bicara. Saya tidak bohong, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak boleh melihat rekaman video ini. Dungu
Itu beneran dia. Dasar dungu tak berguna. Kamu mau menghancurkan keluarga ini. Kak, mending kakak tanda tangan sekarang juga. Sebelum si dungu ini membawa lebih banyak lagi kesialan ke sini. Iya benar. Kasihan keluarga ini nanti. Semua kesialan ini hanya ada di pikiran kalian. Kenapa sih kalian terus mencari kesalahan Arya? Siapa sih yang mencari-cari? Jelas-jelas orang ini bikin masalah dengan Pak Toto. Pak Victor, asal Bapak tahu ya, sekalipun saya lajang, saya nggak akan menikah sama Bapak. Livia, buka mata kamu. Pak Victor ini bisa membawa keluarga kita menjadi lebih baik. Enggak kayak si dungu ini. Malah bermasalah. Sepertinya keluarga hartawan masih meremehkan kemampuan keluarga angkasa. Pak, jangan marah Pak. Ini anak saya terpengaruh sama si dungu ini. Livia, cepat tanda tangan. Kak, tanda tangan sekarang. Pat. Cepat. Pat. Bunga mau cerai. Istriku, ini ulang tahun kamu. Kamu gak boleh nangis ya. Happy birthday, istriku. Hari ini, siapa yang berani mengusik itu? Iyalah. Jurus Tebar bunga! Tebar bunga! Dungu. Berani-beraninya yang nyobek kertas itu. Bodoh. Kamu mau menghancurkan keluarga hartawan. Arya, Pak Victor, Anda mau apa? mau saya. Setelah orang ini mempermalukan saya di depan umum, saya mau dia berlutut dan jilat sepatu saya. Kamu dengar kan? Berlutut. Sekarang. Beruntung sekali ya. Orang dungu kayak kamu dan dihina masih bisa menjilat sepatu Pak Victor. Jilat sepatu siapa? Ya Pak Victor lah. Pak Victor mau jilat sepatu saya? Jilat aja. Jilat sepatu kamu. Kamu pikir saya bodoh seperti kamu? Arya, singkirkan sepatumu. Arya, singkirkan sepatumu. Arya, bunuh kamu. Pak Victor, Livia, kenapa sih? Kamu bela dia terus? kenapa Bapak marah-marah? Semua orang lihat kalau Bapak sendiri yang berlutut dan mencium sepatu Arya. Oh, jadi kamu lebih pilih dungu ini? Oke, aku kasih kamu satu kesempatan. Temani aku tidur malam ini. Dan aku akan berpasangan. Jaga gue istri aku. Awas kamu nanti. Livia, habislah kita. Kamu pergi tempanin Pak Victor. Buat dia senang. Mungkin kita masih punya satu kesempatan lagi. Mah, mau sampai kapanpun, aku nggak mau sama Victor. Cukup, cukup. Alex, bawa dungu tolol ini sekarang juga. Dungu, kamu sudah buat Pak Victor marah. Dan kamu sudah membuat saya meminum wine yang berisi air liur. Dan sekarang, saya akan buat kamu meminum air kencingmu sendiri. Paham? Air kencing. Kamu mau coba minum? Sini. Aku ajarin kau minum air kencing. Alex, mau ngapain kamu? Ih, istri aku. Kak, orang ini sudah pasti bakal mati. Biar aku aja yang ngajar. Biar aku bisa menghadiahkan Pak Victor. Alex, dia itu keluarga kamu. Keluarga? Emang siapa yang mau anggap dia keluarga? Sebentar lagi, Pak Victor akan datang ke sini. Dan dia gak akan bisa pulang hidup-hidup. Kalau aku bisa pulang gimana? Kalau dia masih bisa pulang,
saya akan panggil kamu majikan. Aku harus bawa pulang Arya dari sini. William, ambil mobil, kita pulang. Gawat, itu orang-orang Victor Angkasa. Kak, gimana kalau kita serahin si Arya biar kita aman? William, kamu itu adik aku. Terus kamu bantuin kakak. Kamu gak bisa biarin Arya disakitin. Arya? Arya? Woi, tunggu! Livia, saya tahu dia itu cuma suamimu di atas kertas. Tapi kenapa kamu segitunya ngebelain dia? Pak Victor, dia itu tidak tahu apa-apa. Tolong jangan sakiti dia, Pak. Boleh. Asal kamu temani saya malam ini. Baru saya bebasin dia. Mungkin dia emang dungu. Tapi dia bukan manusia rendahan seperti Anda. Orang-orang itu jago berantem semua, Livia. Bahkan ada yang ahli bela diri. Cukup dengan satu perintah. Saya gak cuma bisa bikin suamimu cacat mental. Tapi cacat fisik. Permanen. Istri aku. Istri aku. Loh? Kamu di sini? Ya dong, hebat aku. Orang-orangku di mana? Woi, tunggu! Mau tahu aja. Sayang, kita pulang yuk. Arya, kamu gak apa-apa kan? Enggak apa-apa lah. Jangan harap kamu bisa pulang dengan selamat. Sayang, kamu tunggu aku sebentar. Baik baca lu, ikut ah. Kamu! Diam. Mau ngapain? Arya, kok malah berantem sih? Awas kalian ya. Masalah jadi makin besar sekarang. Arya, ayo kita pulang ke mobil. Pokoknya, saya mau dia mati hari ini. Apa? Dia mukulin Victor Angkasa? Habis. Mbah, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbah? Pulang. Hei kamu, aku pulang. Ayo panggil aku majikan, cepat. Kalau dia masih bisa pulang, saya akan panggil kamu majikan. Udah. Dungu, lo tahu nggak masalah apa yang udah aku perbuat? Nak, Mama bener-bener minta tolong. Kamu temuin Pak Victor Angkasa. Kamu bujuk, kamu rayu. Pokoknya kamu buat nyaman, biar keluarga kita aman. Dengerin kata mama kamu. Kita tidak bisa putus hubungan dengan keluarga Angkasa. Mbah, tolong kami, Mbah. Tolong, Mbah. Betul, Mbah. Tolong. Ini semua sungguh berlarut-larut. Tolong selamatkan keluarga kami. Tolong kami, Mbah. Tolong kami, Mbah. Beginilah kalau namanya bego dipelihara. Boleh saya minta tanggal lahir Arya? Sekarang nih mau ngeramal ya? Ada, Mbah, ada. Ini, Mbah. Aku juga bisa ramal. Aku meramal. Kamu mandul. Kamu sakit-sakitan. Kamu jatuh miskin. Dan kamu orang yang tinggi hati, rendah empati. Akhir hidupmu akan sangat kasihan. Dan kamu Dasar demit gendeng. Hari ini akan mendarat. PA, lu udah berani nyumpahin keluarga gua. Terus sekarang lu udah berani nyumpahin si Mbah. Wah, Mbah hebat banget. Aku percaya. Pasti Mbah paket energi dalam kan? Iya kan? Kamu benar. Itu tadi namanya ilmu tenaga dalam. Bapak tidak perlu khawatir. Saya sudah menerawang keluarga hartawan. Keluarga ini akan mendapatkan kesejahteraan, harta melimpah, dan semuanya tidak akan pernah berkurang. Jadi jangan percaya sama demit yang namanya Arya itu. Itu jangan dipercaya. Kalau Mbah sudah berkata begitu, tidur. Saya mulai tenang sekarang. Betul. Orang dungu satu itu memang harus dihancurkan. Sebelum membuat semua semakin sial. Mbah, jangan sakitin Arya. Betul. Orang dungu satu itu memang harus dihancurkan.
sebelum membuat semua semakin sial. Mbah, jangan sakitin Arya. Kak, kakak gimana sih? Kakak nggak denger? Tadi dia nyupain keluarga kita kayak gitu. Sudah. Biar si dukun ini yang meramal si dungu ini. Biar semuanya cepat selesai. Livia, biar sekarang juga. Jangan halang-halangi Mbah. Papa, Udah. Biarkan aja si dukun ini meramal aku. Dasar pembawa sial, sombong sekali kamu. Aku ramal, kamu pakai ilmu banyu biru. Mbah, ilmu banyu biru. Itu berisiko. Bagi orang yang diramal. Bisa mengakibatkan mereka bodoh. Gak apa-apa, dia dari awal memang sudah dungu. Mataku. Mataku. kenapa dia? Dia melihat sesuatu yang dia tidak boleh lihat. Dia keluar. Mbak melihat pikiran Arya. Dan jadi dungu. Lu tuh sial banget tau nggak? Mbak aja sampai nggak kuat ngadepin lu. Arya, kamu cuma bisa membawa sial. Keluar kamu dari rumah ini. Keluar! 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 Arya, kamu sembunyi dulu ya. Nanti aku temuin kamu. Ya. Ya udah deh. Oh iya, aku ingin mengingatkan. Keluarga kalian, hartawan akan mencari aku dalam waktu 24 jam. Cuh, gua nggak sudi cari muka sama lu. Entah kenapa Arya dari tadi kelihatan berbeda. Pak, gak usah overthinking. Emang dia banyak tingkahnya. Oh ya? Alex, kamu mau ngapain? Udahlah kak, biar simpel aja ya. Aku aja yang kena tangan, biar cepet kelar. Selesai kan? Pinter anakku. Sekarang kita nggak ada lagi urusan sama keluarga hartawan. Bah, aku datang. Kamu? Ini lantai 35 loh. Bagaimana kamu cara bisa naik sini? Terbang lah, aku kan bisa terbang. Udahlah, aku bukan orang bodoh. Kamu nggak usah pura-pura dulu lagi. Ih, dia keluar. Pak Toto, mari mulai saya periksa. Loh, kamu siapa? Siapa? Aku siapa? Udah, hiraukan aja. Oh, aku bisa. Ini. Pak Toto Halim. Kamu impoten. Kok kamu bisa tahu? Tahu lah. Kalau kamu tahu kondisi aku, kamu pasti bisa sembuhin aku. Bisa dong. Pak, nggak boleh sembarangan loh. Dia itu siapa? Dia menantu keluarga hartawan. Hah? Mantu hartawan yang dungu itu? Kamu ingat leherku yang kaku, yang kamu gak bisa sembuhin? Karena dia, leherku sembuh. Hah? Nggak boleh. Dia itu dungu. Dungu, Pak Arya. Gak usah pura-pura dungu lagi. Kalau kamu bisa sembuhin aku Toto Halim, akan kasih hadiah yang besar buat kamu. Hadiah besar. Yeay. Hadiah besar. Yeay. Oke, deal. Datanglah angin, api, emas, air, batu, tanah. Segala elemen di dunia ini. Pulihkanlah akar dia. Ya, pum! Wah, luar biasa. Selamat, kamu sudah tidak impoten lagi. Aku Toto Halim akan selalu pegang kata-kata. Mulai sekarang, kamu aku anggap kakak aku. Kudengar kamu akan kerjasama dengan Victor Angkasa. Dengan kehebatan kakak, aku gak perlu lagi berurusan dengan mereka. Besok kamu tanda tangan surat perjanjian kerjasama kan? Kamu tahu harus apa kan? Kalau gitu, aku duluan ya. Kak, itu ada lift. Kakak emang benar-benar hebat. Hati-hati di perjalanan, Kak. Pak, semua sudah aman. Nanti kalau Pak Victor kesini, kita tinggal tunjukin surat cerai Arya dengan Livia. Dan semua akan beres. Wah. Ternyata kalian datang juga ya ke acara perjamuan keluarga Halim. Pak Victor, tujuan kami kesini
untuk meminta maaf dan menunjukkan surat cerai kakak kami dengan si Dungu itu. Betul Pak Victor. Harapan kami, keluarga hartawan dan keluarga angkasa bisa bersatu. Livia, temani Pak Victor. Jangan malu-maluin keluarga ini. Sebetulnya, saya setuju aja jika keluarga kita bergabung. Tapi, itu juga perlu niat dari Livia sendiri. Pak Victor, jaga sikap Anda. Livia, kamu ini emang gak tahu diuntung ya? Yang mau kerjasama dengan keluarga Halim, itu saya, keluarga angkasa, bukan kamu. Ada apa ini? Pak Toto Halim sudah datang. Setelah saya berhasil kerjasama dengan Halim Group, dan harap keluarga kita bisa bersama. Pak Toto, saya Victor dari Angkasa Group. Saya yang akan menandatangani kerjasama kita. Angkasa Group. Memang kapan Pak Toto pernah ingin kerjasama dengan Anda? Pak Toto bercanda kan? Lalu bagaimana dengan kerjasama kita? Anda belum tanda tangan. Artinya, belum ada kesepakatan. Pak Toto, tapi... Pak Victor, jaga sikapan. Anda mau saya marah? Hah? Kalau bukan sama keluarga angkasa, lalu sama keluarga siapa lagi? Saya akan menawarkan kerjasama proyek terbaru Halim kepada keluarga hartawan. Pak Toto sudah tidak melayani pertanyaan apapun. Yang dokumentasi, silakan keluar. Apa? Emangnya apa yang keluarga hartawan punya? Sampai Bapak Toto mau bekerja sama dengan mereka? Wah, kalau kita berhasil mending relasi dengan Halim, keluarga kita bakal menjadi semakin kaya raya. Akhirnya, setelah kita membuang menantu sampah itu, kita mendapatkan rezeki yang banyak. Silakan untuk perwakilan keluarga hartawan untuk mendatangani surat kerjasama ini. Pak, tunggu apa lagi? Cepat tanda tangan supaya keluarga kita bangkit lagi. Pak Roy, Pak Toto ingin perwakilan terbaik dari hartawan. Silakan turun. Pak, kenapa? Kata Pak Toto, dia tidak mau aku sebagai rekannya. Kalau dengan keluarga angkasa saja tidak mau, apalagi dengan keluarga hartawan. Jangan mimpi kamu. Pak Victor, Anda salah paham. Pak Toto ingin menjalin kerjasama dengan hartawan. Tapi dengan anak saya, Alex. Hah? Saya? Ya. Saya? Ya, karena kamu lulusan terbaik dari luar negeri. Punya pengalaman, punya wawasan. Saya? Ya. Betul nak? Raih kemenangan untuk keluarga kita. Saya Pak, saya. Pergi kamu. Pak, sepertinya bukan aku deh. William. Aku? Iya. Aku akan membawa nama baik keluarga kita. Pergi kamu. Bah, bukan aku. Jadi, siapa sih? Hah? Aku datang, istri aku. Arya? Pak, jangan-jangan yang Pak Toto cari adalah Arya. Livia, jangan gebacot lu. Lihat dia. Kamu pikir pihak Halim mau berurusan dengan orang Dungu kayak gini? Cukup. Memang yang paling pantas berurusan dengan Pak Toto adalah saya. Nah, iki kakak saya. Kakak? Hah? Jadi ternyata Arya, si Dungu itu. Pak Toto, Bapak pengen dia jadi rekan Bapak. Lah, kenapa? Dia kan keluarga hartawan juga. Iya, benar. Tapi dia menantu saya, Pak. Pak Toto, Bapak pasti salah kan? Orang ini Dungu. Dan dia udah bercerai dengan Livia. Jadi dia bukan keluarga hartawan lagi. Bapak nggak mungkin kan sembarang kerjasama dengan orang. Maksudmu, dia bukan keluarga hartawan? Bukan. Arya sama Livia tidak pernah bercerai. Apalagi tanda tanganin surat itu. Hei bangsat, kamu jangan bohong ya. Bener. Waktu itu saya yang tanda tangan. Kemarin saya tanya Arya. Katanya tangannya sakit. Bagaimanapun juga, itu kan nggak sah secara hukum. Arya, kamu tanda tangan. Istri aku mau pijit. Arya, kamu tanda tangan dulu ya. Nanti mau pijitin. Ini nilainya miliaran. Ayo, tanda tangan dulu ya. Gak mau. Aku mau papa yang pijatin. Soalnya saya sering lihat kalau
Sayang, sering pijitin papa. Ih, dipijitin. Iyalah, miliaran. Lydia, urus dong Arya nih. Papa, Papa masih ingat kata-kata Arya? Dalam 24 jam, Papa, keluarga ini bakal cari dia. Kalian yang mengusir Arya, kalian yang harus bertanggung jawab. Mantap. Besok aku ada proyek baru dengan Handoko Group. Aku mau ajak kakak di proyek ini. Asik! Handoko Group. Milik Rama Handoko, perusahaan terkaya di Indonesia. Betul. Pak Toto, seperti yang Anda lihat, Arya ini sangat bunga. Bagaimana kalau dimasukkan dengan Handoko Group? Pasti akan hancur nanti masalahnya, Pak. Bagaimana dengan Alex saja? Jangan sembarangan kamu ya. Aku yakin kakakku ini pasti akan mampu melaksanakan proyek ini dengan benar. Pak Toto benar. Arya pasti mampu. Arya pasti mampu. Kakak, aku pergi dulu ya. Ya. Besok aku jemput. Bye-bye. Victor, maaf. Saran saya kita pergi sekarang. Masih banyak waktu untuk memberi dia pelajaran. Lihat saja nanti kakak. Lepas sandal kalian. Aku pakai sepatu, gak usah lepas. Pak Rama, apa kabar? Lama kita tidak bertemu. Pak Toto, saya tidak suka kamu bawa orang dungu seperti ini atau bekerja sama dengan saya. Maksud Pak Rama? Karya dulu? Pak Toto, Bapak mengangkat orang dungu ini jadi saudara Bapak. Dan Bapak mengajaknya untuk berbisnis. Itu bisa mempengaruhi kredibilitas Bapak. Kalau sekiranya Pak Rama tidak mau bekerja sama dengan kamu Tunggu. Singkirkan barang-barang ini. Barang dari keluarga hartawan tidak layak untuk ada di meja keluarga Handoko. Pak Rama, tolong jaga kata-kata Pak Rama. Kau nggak salah kan? Lihat nih. Ini adalah kris empu manular yang tidak bisa rusak dan abadi. Krismu itu palsu. Bapak tuh, siapa yang buat? Siapa yang meriksa? Di Langit Wibawa. Gak pernah dengar. Ya udah, kalau Pak Rama tidak percaya, buka aja kris itu. Kris yang asli akan memunculkan cahaya yang gemerlap. Yang palsu tidak akan percaya sama sekali. Kamu tahu kan? Oke. Kalau sampai kris ini mengeluarkan cahaya, tentunya. Kalau sampai ke Arya benar, Saya akan minta maaf sama dia. begini saja. Kalau sampai ke Arya benar, semua profit Pak Rama dari hasil kerja sama kita, semua akan jadi milik Arya. Oke. Kalau betul dia bisa membuktikan kris ini palsu, saya akan memberikan semua profit dari keluarga Handoko ini pada dia. Gak mungkin. Ki Langit Wibawa gak mungkin bohong sama aku. Pak Rama masih ingat kan janji Bapak? Tapi, aku tadi bilang, kalau dia bisa berikan kris yang asli, aku baru mau minta maaf. Udah, biarkanlah Pak Rama kalah dengan ikhlas. Aku permisi sebentar. Ini kris yang asli. Kalau sampai kris ini adalah kris yang asli, saya nggak cuma kasih profit saya, tapi saya sujud sama kamu. Hah? Itu yang asli? Masih anggap ke Arya dulu?
Cukup. Diri. Kak, ampun kak. Kak, ampun. Maaf saya lancang tadi. Jadi sesuai janji saya, aset dari keluarga Handoko dan keluarga Halim hadir ke kakak semuanya. Karya. Ya. Pak Rahmat tadi nggak sengaja. Bolehlah kita bantu beliau. Kak, lusa keluarga Handoko ingin membeli pusaka baru. Aku ingin kakak untuk bantu meriksa keasliannya. Selama ini pimpinan Handoko Group, kalau bisa berteman dengan dia, bisa sangat membantu ke depannya. Baiklah. Terima kasih kak. Lapor Pak, saya dapat kabar tentang Rama. Pimpinan Handoko Group sudah menjalin kerjasama dengan Arya. Bahkan, dia diundang oleh keluarga besar Handoko. Sat! Panggil Gang Sabit dan Darah Hitam. Berapapun harganya, saya nggak mau tahu. Lusa, dia harus mati. Arya, ini kan acara resmi. Kamu nurut ya, jangan nakal. Iya. Bannya kempes. Kalian siapa? Siapa? Kamu nggak kenal aku? Aku penguasa wilayah ini. Darah Hitam. Nggak boleh ganggu istriku. Geng Sabit Darah Hitam. Mafia penguasa kota ini. Kita datang untuk menghabisi suamimu yang dulu. Jangan macam-macam ya kalian. Kalian semua bisa masuk penjara. Apa? Penjara? Kita semua lain di penjara. Sekarang kau minggir. Apa lihat? Ajar. Sekarang giliran kamu. Berani kalian mengganggu orang yang dilindungi oleh keluarga Handoko. Bos, itu Kirana bos. Keluarga dari Handoko. Bos, kalau keluarga Handoko sampai marah, kita bakalan habis bos. Darah Hitam, kamu mau bunuh dia? Bu Kirana, maaf. Ini hanya salah paham. Salah paham ya? Sekarang kamu sujud mohon ampun. Tapi kamu sudah buat istrinya cedera, terus kamu cuma minta maaf. Pergi! Baik, aku pergi. Matahari, pinjamkanlah kekuatan. Naga! Ternyata kamu orangnya. Aku sudah cari-cari kamu selama 5 tahun. Arya, kamu nggak apa-apa kan? Geng Sabit Darah Hitam, mereka di mana? Mereka takut, mereka kabur karena kakak itu. Iya, halo. Saya Kirana Handoko. Adik saya Rama lagi sibuk, jadi saya menjemput kalian. Wah, bagus sekali. Saya suka ini. Dijamin Pak, jika Bapak punya pusaka ini di rumah, maka akan membawa keberuntungan dan keamanan bagi keluarga Bapak. Wah, saya mau ini. Itu barang palsu, itu barang jelek. Jangan asal ngomong ya, ini pusaka dari kerajaan Sriwijaya. Maaf Ki, suami saya cuma asal bicara, dia emang ada keterbatasan. Itu memang barang jelek. Kamu minta diajar ya? Siapa sih yang biarin dia masuk ke sini? Mohon maaf ya Ki, teman saya ini cuma bercanda, jangan diambil hati. Nduk, ini bukan ahli pusaka yang Rama ceritakan? Bukannya dia menantu hartawan yang dungu itu? Njih, sinuhun. Oh, ini mantunya hartawan yang dungu itu. Pantes dungu. Tapi itu kan memang barang palsu. Coba aja, dalamnya ada tulisan Made in Pulau Dewata. Ngomong lagi, tak keplak kepalamu. Maaf Ki, dia cuma asal bicara. Arya udah. Pak Joko,
Orang dungu kayak gini, jangan didengerin. Berapa tahun kita kenalan, Pak? Terus masa ini mau dipecahin? Dari Sriwijaya loh, Pak. Aku yang gak ikhlas. Kalau Pak Joko gak mau, ya rapopo. Saya mau pulang. Iya Ki, udah nggak usah digubris teman saya. Nyun sewu sinuhun, boleh saya lihat pusakanya? Kelihatan bagus banget. Lihat aja. Pusakaku. Ki, emang Raja-Raja Sriwijaya bisa bahasa Inggris? Kurang ajar. Ampun Pak, ampun. Saya kilaf Pak, saya buta sama uang, ampun. Ampun, sudah berapa miliar yang kamu dapat dengan menipu keluarga kami? Dokter, panggil dokter. Saya lulusan dokter, biar saya saja. Dia masih bernafas, tapi denyut nadinya lemah sekali. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Ini salah orang dungu itu. Kalau nggak ada dia, Pak Joko nggak akan sakit kayak sekarang. Itu tinggal kasih air gula. Easy, man. Sembarangan kamu. Air gula, cepat. Cepat tolong bapak saya, cepat. Oh, sudah ada Pak Arya. Harusnya nggak perlu panik lagi. Ngomong apa kamu? Dia ini orang dungu. Pak, suami saya ini tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Waduh, kalau Pak Arya saja tidak bisa mengobati, apalagi saya. Ini air gulanya. Kok bisa? Persis kayak kata orang dungu itu. Minum air gula saja sudah langsung sembuh. Kamu sudah menipu saya. Ampun Pak, saya salah Pak. Sabam, bawa dia. Beri dia pelajaran. Ampun Pak Rama. Ampun. Pak Joko, suami saya punya keterbatasan, jadi suka ngomong asal. Saya mewakili dia, mohon maaf ya Pak. Mana mungkin saya menyalahkan Arya. Justru keluarga Handoko harus berutang budi pada Arya. Arya, ada yang bisa kami lakukan untuk membalas budi? Aku ingin cari guruku. Yeay. Ayah, ternyata Arya masih punya guru. Duh, Arya jangan ngomong yang enggak-enggak. Bu Kirana, maaf ya, Arya ini selalu sendiri. Dia nggak ada guru, jangan didengerin. Halo? Livia, kamu di mana? Kamu lupa kalau kakak kamu pulang dari London hari ini? Oke, Pak. Kak Richard, kakak udah pulang? Iya, orang dungu udah pulang. Dungu. Nah, Livia, pas banget. Papa sudah diskusi dengan kakak kamu. Kita mau kamu kembangkan area selatan untuk konstruksi kita. Papa tahu kan, lokasi itu sering diganggu preman. Udah bertahun-tahun. Proyek ini mangkrak karena masalah itu. Livia, sebagai direktur perusahaan keluarga kita, masa nggak bisa ngurusin ginian? Kalau nggak bisa, biar posisinya buat aku aja. Sekalian biar aku yang selesaikan masalah ini. Itu yang Papa mau. Gini aja, posisiku sekarang adalah hasil kerja kerasku. Proyek konstruksi selatan akan aku kembangkan. Dungu. Livia, aku tunggu kabar baikmu ya. Permisi, saya Livia dari keluarga hartawan. Lokasi ini adalah lokasi pribadi. Dimohon agar bapak-bapak untuk tidak berada di sini. Keluarga hartawan, kami tidak mau pergi dari sini. Kecuali kalian harus bertanggung jawab atas kecelakaan temannya kami. Tapi kan itu permasalahan kalian dengan perusahaan sebelumnya. Harusnya kalian cari mereka. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kalian harus tebus 1M. Pergi gak kalian? Wih, tanganmu mulus ya. Gimana kalau kamu temanin aku aja? Jangan ganggu istri aku. Lawan kamu ya. Arya jangan berantem. Tunggu kamu ya.
Tak telepon bosku. Halo bos. Habislah kita. Tunggu kamu ya. Tak telepon bosku. Halo bos. Datang sekarang. Di sini ada masalah. Habislah kita. Bajingan siapa yang bikin masalah di daerahku? Ini orangnya bos. Dala hitam. Oh. Bos, apa salah saya? Memang pantas mati kau. Ini Pak Arya sama Ibu Livia. Kamu berani sama mereka? Kau salah, itu cuma orang dungu. Dungu kamu bilang? Cepat minta maaf. Minta maaf. Pak Arya, Bu Livia, saya minta maaf. Kalian juga masih aja main kartu. Berangkat. Pak Arya, saya minta maaf kalau anak buah saya bikin masalah di sini. Iya, nggak apa-apa. Kalian masih boleh di sini kok, asal jangan ganggu proyek ya. Oh, Ibu Livia mau mengembangkan proyek di daerah sini. Tenang saja, nanti saya yang atur untuk keamanan di sini. Bu Livia, saya akan menebus kesalahan saya. Untuk keamanan di wilayah ini, saya akan menjaganya. Asik. Omnya jadi tukang-tukangan di sini. Iya, jangan ngomong sembarangan ah. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ini cuma lokasi kecil kok, kalian nggak perlu repot-repot. Nggak apa-apa kok Bu Livia. Untuk keamanan di sini, saya yang jaga. Istri aku, om-omnya baik semua ya. Kalau gitu, terima kasih ya. Bye-bye. Kak Richard, Kak Livia sudah berhasil mengurus masalah di lokasi konstruksi. Dan aku dengar-dengar, si darah hitam akan mengamankan lokasi itu. Kalau begini, posisi kepemimpinan akan tetap dipegang oleh Kak Livia. Kamu ingat benda pusaka yang kudapat dari orang pintar? Ketika pabrik sudah beroperasi, aku akan menghancurkan Livia. Ayah, Kirana dengar bisnis baru keluarga hartawan mulai beroperasi. Kirana kasih tongkat pusaka ini ya untuk Arya. Bentar. Kalau mau memberikan Arya, jangan barang biasa seperti ini. Tapi berikanlah dia cincin pusaka Sang Surya. Tapi ayah, ini cincin pusaka Sang Surya harganya miliaran dan ini kesukaan ayah. Harga yang pantas buat Arya yang ini. Hari ini adalah selamatannya perusahaan hartawan yang baru. Terima kasih banyak atas kehadiran dan doa restu para tamu semua. Aduh, udahlah kalau datang aja, nggak usah sih bawa-bawa kayak gini, repot-repot. Livia, hari ini adalah selamatannya usaha baru keluarga kita. Kamu udah nyiapin hadiah? Masa gak bawa apa-apa buat papa kita? Aduh, orang tolol. Oh jangan ganggu istri aku. Dasar kau. Kita udah siapin hadiah yang banyak banget yang enak. Ini, salah. Ini, besar. Permen doang. Aku kira apaan? Kak Richard, jangan ganggu Arya. Mau kita bawa hadiah apa kek? Emang kita harus laporan ke kakak? Kalau nggak siapin apa-apa bilang aja. Nggak usah bertele-tele. Ini cincin Surya. Peninggalan antik dari Keraton Manunggal. Sangat berharga. Dipersembahkan untuk keluargaku. Bukan cincin Surya yang harganya miliaran. Anak sulungnya Pak Hartawan baik banget ya. Kayaknya aku mau deh sama dia. Itu hadiahnya kayaknya aku pernah lihat di rumah Om Joko deh. Kamu mencuri ya? Ya, ayo ngaku. Arya, kamu jangan sembarangan ngomong ya. Aku dapat barang ini dari sejarawan. Sangat susah, sangat mahal. Mencuri? Kamu kira aku sehina itu? Livia, awasin hadiah ya. Tapi, aku benar-benar melihat di rumah Om Joko. Pak, kayaknya si Arya ini iri deh. Mending disuruh pulang aja, daripada bikin malu. Livia, bawa Arya pulang. Soalnya kita masih mau menyambut banyak tamu lagi. Arya,
Pergi kamu. Jangan ngawak. Itu bukan bagian sertifikat. Iya, keren banget. Punya uang ya. Iya, uangnya banyak kali ya. Saya Darah Hitam ingin memberikan hadiah pada keluarga hartawan dan memberikan hormat pada Pak Arya. Pimpinan geng Sabit adalah orang yang paling ditakuti di dunia mafia. Wih, keren. Mafia sekelas Darah Hitam aja datang ke acara ini ya. Kamu mau mengusir Pak Arya? Kenapa Anda ke sini? Saya kesini untuk memberikan selamat kepada Pak Arya. Jadi, kalau ada yang mengusir Pak Arya, itu saja menurut saya. Anda berani? Oh, maaf Pak. Saya tidak berani Pak. Soalnya menantu saya lagi kumat. Daripada mengganggu pengunjung. Oleh karena itu saya membawa dia pulang. Ternyata Darah Hitam kesini hanya untuk memberi selamat kepada si Dungu ya. Gimana sih? Kok aku bingung? Karena si Dungu ini bilang barang saya palsu, Pak. Ya, kalau Pak Arya bilang palsu, ya palsu. Bukan gitu, Bang. Saya dan kakak saya beli itu tuh mahal banget. Jadi bukan palsu. Kalau kamu meragukan Pak Arya, itu sama saja meragukan saya. Jangan salah paham Pak. Itu juga Arya, kita tidak meragukan Arya. Arya juga nggak akan bisa kemana-mana Pak. Baiklah kalau begitu. Ini hadiahnya. Saya duduk dulu. Selamat. Wah, tadi Darah Hitam, sekarang Handoko. Emang keren banget ya keluarga hartawan. Hebat ya. Sama Handoko juga ganteng. Bener. Jangan-jangan keluarga Handoko datang ke sini karena si Dungu itu. Rama. Iya, Pak. Pak Roy, ini ada hadiah dari saya. Loh, hadiahnya? Kok sama kayak cowok ganteng itu? Jangan-jangan mau jadi suka deh sama dia. Itu yang aku lihat di rumah Om Joko. Pak Roy, ada apa dengan hadiah saya? Maaf, sejujurnya Pak. Tadi anak saya, Richard juga memberikan hadiah yang sama. Dia punya palsu. Tunggu. Kamu jangan asal nuduh. Emang kamu punya bukti? Baik. Kalau begitu, mari sama-sama kita buktikan. Cincin Suryo itu berasal dari matahari. Tidak mungkin dia seberat ini. Punya kamu palsu. Punya si Dungu itu palsu. Punya si Dungu itu palsu. Palsu. Aku itu kena tipu. Daripada kamu gak ngasih apa-apa. Permen ajaib. Permen ini permen ajaib. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Nyembuhin penyakit dari mana? Paling kamu ngambil dari tong sampah. Atau jangan-jangan kamu mau ngeracuni papa kan? Buset, beneran dong si Dungu ngeluarin permen buat jadi hadiah? Kayaknya si Dungu itu kira kalau Pak Roy itu bocah kali ya. Ya jangan suka sembarangan Kamu dapat permen ini dari mana? Istriku, aku dapat dari dewa. Tuh, janggutnya panjang. Dia mimpi kasih aku permen ini. Katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Ini aku ada satu lagi untuk istriku. Livia, kamu dan suamimu yang tolol ini memang pinter sandiwara ya? Ini pasti akal-akalan kalian buat ngeracuni papa kan? Kak Richard, hati-hati ya kalau bicara. Orang jahat. Pak, jangan Pak. Papa kan punya diabetes. Iya, dia benar. Saya punya diabetes. Di saat ini pun tangan saya sekarang merasa nyeri. Pak Roy, percayalah. Permen itu tidak akan menyakiti Bapak.
Pah, kalau papa mikir permen ini berbahaya, biar aku yang coba duluan. Aku bantu. Ini. Wah, jangan. Kalau itu bisa nyembuhin penyakit, aku makan tai anjing. Aduh, badanku rasanya hangat. Pak, badan papa kenapa hangat, Pak? Kamu ngeracunin papaku ya? Aku sepertinya merasa ringan. Rasa lebih kuat. Ya, aku semakin bisa kuat. Gak mungkin. Gak mungkin ini. Mana mungkin si Dungu itu punya permen ajaib? Jangan-jangan si Dungu beneran ketemu sama Dewa Tua. Oh iya ya, Bu Livia juga kelihatan lebih glowing ya. Arya, terima kasih atas permennya. Ternyata ini sangat manjur. Satu lagi. Oh. Itu dari Dewa. Siap, terima kasih Arya. Richard, kamu telah mengecewain Papa. Memang kamu tidak layak dan tidak pantas untuk mengurus bisnis keluarga ini. Pak, kalau nggak ngurus bisnis keluarga, aku mau ngapain lagi? Istriku, kata dia tadi dia mau makan tai anjing. Mau gue panggil anjingnya. Anjing! Livia, selamatan hari ini sangat mengesankan. Papa memutuskan biar Livia saja yang menjadi pengurusnya. Terima kasih, Pak. Aku akan mengajak Arya untuk mengurus perusahaan ini dengan baik. Tapi untuk masalah Kak Richard, aku minta Papa yang urus ya. Untuk kakak kamu itu, biar nanti Papa bicarakan sama dia. Biar masalah kecil ini jangan diperbesar sehingga mengganggu mood kita. Oleh karena itu, kita lihat para tamu sudah asik, udah enjoy, udah enak. Untuk tamu undangan, silakan duduk. Dan silakan nikmati pesta ini. Ayo. Perusahaan ini jahat sekali. Mereka membuat minuman yang dapat meracuni masyarakat. Jahat. Gak seharusnya aku beli minuman mereka. Ayo. Kenapa dia? Dia keracunan minuman dari perusahaan ini. Tadi aku yang kasih. Terus dia pingsan. Livia, ada apa ini? Pak, aku curiga deh. Demi keuntungan lebih, si Livia ini menggunakan bahan-bahan murah, tapi terlarang untuk usaha kita. Papa, usaha kita dilakukan lebih ketat dari standar pemerintah. Jadi nggak mungkin ada yang keracunan makanan sama minuman kita. Kayaknya ada yang mau jahatin aku. Terus temanku gimana nih? Kasihan dia. Bu Livia, tanggung jawab dong. Bukannya malah ngaku-ngaku difitnah gitu. Jangan sembarangan ya kamu. Saya, istriku, dia kayaknya mau main mati-matian. Biar aku aja yang pergi liatin dia. Lihat nih, keluarga hartawan gak mau tanggung jawab. Temanku udah mau mati, makin orang dungu ini buat ganggu. Arya, ini bukan tempat main. Aku urus ini dulu ya. Habis itu kita main bareng. Orang dungu, temanku udah mau mati. Kamu mau ngapain? Loh, kok? Kalian semua ngaku. Siapa yang suruh kalian kesini? Pak Roy, teman saya sudah sehat tuh, bisa lari sendiri. Kalau gitu saya kabur, Pak ya. Arya, jangan nggak sopan gitu. Kalau emang salah paham ya udah, pergi sana. Enggak, ini bukan salah paham. Kak Richard, kayaknya feelingku benar. Ada yang mau jahatin aku. Kalau kalian semua nggak ada yang mau ngaku di sini, kita bawa masalah ini ke kantor polisi. Kita selesaikan di sana. Livia, aku rasa kamu berlebihan. Gak ada yang mau jahatin kamu. Pak Roy, ini semua hanya salah paham. Saya saja yang terlalu terbawa emosi, Pak. Saya mohon maaf, Pak ya. Hai semuanya, aku bawa tikus kabur nih. Wah, ada Pak Rama. Ada angin apa datang ke tempat kami? Oh, saya mau cari Kak Arya. Tapi, ada masalah apa ya?
Hei, kalau mak, si tikus kecil ini nggak mau main sama aku. Lalu dia juga ganggu istri aku. Kamu ya, kamu mending jujur aja. Atau daripada kamu cari masalah sama keluarga Handoko. Pak Rama, kami cuma disuruh Pak. Coba orangnya Pak. Ini Pak, ini catnya. Kami melakukan ini karena kami dibayar Pak. Pak Richard tolong. Kalau kami sampai bermasalah sama keluarga Handoko, itu sama saja kami cari mati Pak. Pak, ini bukan salah aku. Aku dipaksa, Pak. Aku dipaksa Victor Angkasa. Makanya aku ngelakuin ini nih. Kamu beresin barang-barang kamu. Dan saat ini juga pulang. Papa mau kamu kembali ke luar negeri sekolah lagi. Rama, ini salahmu. Hai, kalian cari aku ya? Arya, di sini sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Rama udah ngasih tahu aku. Maaf, kami mengundangmu tiba-tiba. Tapi kami ingin menyampaikan kabar penting untukmu. Ini tentang gurumu. Guruku? Kamu sudah ada informasi tentang guruku? Belum, tapi ketika kamu pulang tadi, kami langsung menghubungi kenalan kami di Badan Intelijen Mata-Mata. Dan dalam 1 jam, kami mendapat petunjuk yang sangat penting. Petunjuk apa? Ayahmu pernah muncul di acara lelang keluarga Tanoto. Tanoto. Sekarang aku ingat, teman guru ada yang namanya Tanoto. Satu lagi, ada indikasi kecelakaan mobil itu disengaja. Kemungkinan Raymond, anak dari keluarga Tanoto, ingin mencelakai kamu. Tetapi kami tidak menemukan bukti, jadi penyelidikan berhenti. Kebetulan sekali, kami dengar keluarga Tanoto akan mengadakan lelang kembali. Pak Joko, Kirana, thank you informasinya. Tentang lelang Tanoto, saya akan selidiki. Tidak lama lagi aset keluarga Angkasa akan dilelang. Ini adalah kesempatan yang langka bagi keluarga hartawan. Kalau kita bisa mendapatkan aset dari keluarga Angkasa, keluarga kita akan kuat. Papa, ini sangat penting. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku pasti bisa mendapatkan aset keluarga Angkasa. Sialan! Kamu yang dungu. Arya, jangan nakal. Sini. Dasar ya si dungu ini lagi. Cukup. Acara lelang ini sangat penting untuk keluarga ini. Richard, Livia, atau siapapun kalian yang bisa mendapatkan aset keluarga Angkasa di lelang Tanoto akan menjadi kepala keluarga ini. Iya, Papa. Iya, Papa. Tanoto? Apakah ini lelang yang keluarga Handoko sebut? Arya, lelang kali ini sangat penting untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Jadi kamu main di sini ya? Ya. Kamu Livia ya? Anaknya Pak Roy Hartawan? Benar, Pak Raymond Tanoto ya? Wah, ternyata benar kata orang. Anaknya Pak Roy Hartawan cantik. Pak Raymond, tolong jaga sikap Anda. Jual mahal. Kita belak-belakan aja di sini. Kalau kamu mau informasi tentang aset keluarga Angkasa, kamu harus tidur sama aku malam ini juga. Tidak tahu diri Anda. Lagi pula, suamimu yang tunggu itu gak mungkin kan nyukupin kebutuhan batinmu. Jadi, ayolah, aku puaskan kamu. Jadi, ayolah, aku puaskan kamu. Arya? Oh, ini menantu hartawan yang dongo itu. Berani ya kamu pegang-pegang saya? Pak Raymond, kalau Bapak berani menyakiti Arya, saya akan lapor polisi. Istriku, tadi dia kan mau peluk aku. Aku peluk balik ya. Mesum kan kau? Hari ini aku akan buat kamu boker sampai pingsan. Kurang ajar kamu. Kok habis sih kamu ya? Pi, nanti. Arya, jangan nakal lagi. Ayo. Jangan. Istriku, kok mukanya sedih? Aku hibur ya. Kemarin kita buat masalah dengan anak keluarga Tanoto. Akan makin sulit untuk mendapatkan aset keluarga Angkasa.
Kalau kayak gini, posisi kepala keluarga bisa jatuh ke tangan Kak Richard. Aku jadi gak bisa ngelindungin kamu. Pak, kenapa Pak? Tolong deh. Pak, kenapa Pak? Ya, tolong saya. Tolong saya nih. Jangan tidur Pak, tetap bangun ya. Om mau main dokter-dokteran ya? Ayo. Udah sembuh. Oke baik, kita segera ke sana. Sembuh. Bapak nggak apa-apa? Ya, berkat anak ini, saya sudah enak ini. Bapak ngomong apa Pak? Ya. Suami saya ini nggak tahu apa-apa tentang pengobatan. Ya, tapi saya sudah baikkan. Kalau kalian ada urusan, kalian lanjut aja. Ya. Ya udah Om, kita jalan dulu. Kita ke lelang. Bye bye. Baik, kalau gitu kami permisi dulu ya Pak. Aku mau pakai rompi nanti. Yeay. Halo, antar saya ke acara lelang ya. Sekarang, ya sekarang. Dengar ya, larang menantunya hartawan yang dungu itu ikut acara lelang. Silakan Kak. Buat kamu nggak boleh masuk. Pak, jangan kurang ajar ya. Dia sama saya. Saya sudah dapat perintah dari Pak Raymond. Kalau buat kamu nggak boleh masuk. Kalau kamu mau masuk, makan ini dulu. Oke. Minta makan ini kamu. Kurang ajar kamu ya. Berhenti. Pak, si Dung ini mau masuk Pak. Kamu yang dungu. Tadi dia mau kasih aku hadiah kayak gini. Kamu berani-beraninya mukul orang. Ini penyelamatku. Hah? Penyelamat Bapak? Kamu sekarang pergi merangkak. Baik Pak. Maaf Pak, jadi Bapak ini Pak Tanoto. Benar, saya Tanoto. Maaf kejadian hari ini. Kalau mau lanjut, silakan. Karena saya masih ada urusan. Dungu, kok lo bisa masuk? Kalau kamu bisa masuk, kenapa Arya enggak? Pak Raymond udah ngelarang dia masuk. Aku masuk. Ada yang nyolong masuk. Mana? Mana punya siapa? Ini tempat dekat Pak Tanoto. Jangan macam-macam. Atau kamu yang kusir. Hah, sialan. Saya laporin kamu ya. Saya udah laporin kalian semua ke Pak Raymond Tanoto. Biar diusir kalian semua. Aneh, Kak Richard kenal Raymond Tanoto. Jangan-jangan Kak Richard sudah mendekati Raymond. Ada apa ini? Apa-apaan ini? Saya sudah bilang, si tolol ini jangan dikasih masuk. Usir dia dari sini. Tapi dia penyelamat orang besar, Pak. Hah? Tolol. Mikir pakai otak, lihat bentuknya kayak gini. Penyelamat dari mana? Kalau kamu gak bisa usir dia, kamu yang saya usir. Wih, rame betul nih. Rama, apa kabar lu? Baiklah, gimana? Ini, si Dongo minta masuk. Mau aku usir. Kasihlah. Gak bisa dong. Lah. Nanti ku kasih nomornya ke Kiana. Ya udah deh, kasih masuk. Selamat datang semuanya. Hari ini seperti yang kita ketahui, kita akan melakukan lelang aset keluarga angkasa. Iya, buruan. Aku udah siapin uangnya. Lelang kali ini berbeda. Karena tidak tergantung pada uang, tapi pada ketulusan. Lelang kali ini berbeda.
Karena tidak tergantung pada uang, tapi pada ketulusan. Hah? Emang bisa gitu? Hah? Ketulusan? Paling udah ujung-ujung duit. Hah? Banyak kali. Silahkan para peserta tunjukkan ketulusan Anda. 5 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Livia, mending kamu pulang aja. Memang kamu punya apa untuk saingan sama aku? Kak Richard, kakak nggak perlu khawatir sama apa yang aku punya. Khawatir? Dari dulu aku nggak pernah khawatir. Permisi semuanya. Saya, Richard Hartawan, ingin menunjukkan ketulusan saya dengan mempersembahkan mutiara air mata dari Putri Duyung, taring naga yang menjadi buaya, dan pecahan-pecahan dari Merkurius, Venus, dan Pluto. Kalau gini, gimana mau saing? Ya udahlah, dia yang menang. Livia, inilah ketulusan. Bagaimana dengan kamu? Atau jangan-jangan suamimu yang dungu itu mau kasih permen? Bu Livia, keluarga Handoko. Istriku, kok dia tahu aku mau kasih permen? Arya, mohon maaf ya semuanya. Woi, ngapain ngasih permen? Kamu menghina acara lelang keluarga kami. Enak aja. Permen ini lebih bagus daripada apalah. Udah. Batu aki. Pak Raymond, saya mewakili suami saya. Mohon maaf ya, Pak. Ah, udahlah. Siapa yang ladenin orang dungu ini? Lanjut. Kalau begitu, pemenang lelang kali ini adalah Bapak Richard Hartawan. Kalau begitu, pemenang lelang kali ini adalah Bapak Richard Hartawan. Loh, Pak? Kok ada apa-apa? Kalau nggak ada apa-apa, keluarga ini akan bisa kacau karena Om, ini permen untuk Om. kalau begitu saya akan umumkan untuk pemenang aset keluarga angkasa jatuh kepada Arya dari keluarga Hartawan. Aku nggak salah dengar kan? Papa ngapain ngasih aset keluarga angkasa ke orang dungu ini? Diam kamu! Kamu tahu apa dengan keputusan Papa? Pak, Papa kenapa sih ngasih aset keluarga angkasa ke orang dungu itu? Hus, jangan asal bicara kamu. Dia sudah pernah menyelamatkan nyawa saya. Dan cara dia menolong aku. Sepertinya dia bukan orang yang biasa. Papa, dia itu... Cukup! Saya nggak peduli apa masalah kalian. Pokoknya, kamu harus berbaikan sama dia. Kamu muncul terus sih. Kamu ada berapa sih? Oke, buncin. Itu mungkin saudara saya, Pak. Kembar berapa kamu? Saya ada Prabu, Pribi, Probo, dan yang terakhir itu Jaro Kenang. Jaro? Oh, gak jelas. Raymond, cepat kamu minta maaf ke Pak Arya. Pak Arya, anak saya memang bodoh. Tolong dimaafkan, Pak. Terus, tadi Bapak cari saya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tampak geni. Ini adalah ilmu dari tapak geni. Dari perguruan bara langit. Perguruan bala langit? Ya, jangan-jangan dia. Ini ilmu dari tapak geni. Dari perguruan bara langit. Jangan-jangan kamu tuan muda dari perguruan bara langit. Perguruan bara langit? Perguruan pelindung negara ini? Ya, cepat kamu minta maaf ke Pak Arya. Oh, ampun Pak. Saya bodoh Pak. Saya salah. Wah. Raymond, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi, kenapa kamu mau mencelakai saya? Pak Arya, apa maksud Bapak?
kecelakaan 5 tahun yang lalu. Saat itu saya menerima arahan dari yang bertugas di Istana Naga untuk melenyapkan musuh bara langit. Dan saya terima data Bapak. Istana Naga? Keluarga angkasa? Betul. Ternyata kamu pelakunya. Surya Angkasa. Saya sungguh bersalah, Pak. Saya sudah menyakiti pendekar bara langit. Saya tidak pantas untuk hidup. Cukup. Kalian sudah ditipu Surya Angkasa. Mereka adalah koruptor terbesar di negara ini. Jadi itu mengapa keluarga angkasa memusuhi bara langit? Mereka tidak bisa korupsi dengan bebas jika bara langit masih ada. Pak Tanoto, bikin pengumuman. Tuan muda perguruan bara langit akan mengadakan pesta dan akan menjalin kerjasama dengan keluarga-keluarga besar di negara ini. Perang besar akan segera dimulai. Siapa? Kak Surya, seluruh aset kita hilang gara-gara orang dungu itu. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku pasti akan bisa merebut semua aset kita. Nggak perlu. Kamu bukan tandingannya. Aku akan mempelajari ilmu dewa dan menghancurkannya sendiri. Kakak mau turun langsung untuk masalah ini? Iya. Aku dengar dia udah buat kamu gagal nikah kan? Iya kak. Gara-gara orang dungu itu, aku gagal nikah dengan Livia hartawan. Kalau gitu, aku ingin kamu menikah dengan Livia. Dan berikan Livia ini. Apa ini kak? Udah jangan banyak tanya. Kerjain aja. Bagus, Livia. Kamu telah berhasil mendapatkan aset angkasa. Dengan ini, Papa umumkan. Kamulah yang menjadi kepala keluarga hartawan. Terima kasih, Pak. Sekarang Papa bisa pensiun. Hebat. Pak Victor, kenapa bisa Anda masuk tanpa izin? Pak Victor, kalau Bapak ingin mengambil kembali aset Bapak, maaf, itu tidak akan terjadi. Saya nggak peduli dengan aset yang saya miliki yang kalian ambil itu. Dan juga, saya diundang ke perjamuan perguruan bara langit. Hah? Bara langit? Perguruan yang melindungi dan menjaga stabilitas negara ini. Kekayaan mereka tidak terhingga. Wih, kalau bisa dekat dengan mereka, nanti kita semakin kaya dong. Jadi, mau ngapain kau kesini? Pak Roy kan tahu sendiri. Saya itu suka dengan Livia. Dan kalau Livia mau menikah dengan saya pastikan keluarga hartawan bisa berrelasi dengan Istana Naga dan perguruan bara langit. Jangan sembarangan ya. Aku udah punya suami, punya Arya. Kalau nggak mau, ada akibatnya. Kalau nggak mau, ada akibatnya. Mereka adalah pengawal rahasia Istana Naga. Dan mereka itu patuh dengan saya. Mereka bisa dengan mudah membunuh suamimu yang dungu itu. Gak tahu malu. Gak tahu malu? Saya kasih tahu ya. Kalau kamu tidak menikah dengan saya bisa dengan gampang menghabisi keluarga hartawan dan juga suamimu itu. Arya, ini penting. Kamu bisa pulang sekarang. Sayang, pulang aku. Aku pengen cerai. Arya, tolong kamu tanda tangan ini. Aku udah tanda tangan, sekarang giliran kamu. Kita main keluar. Cukup Arya. Mau kamu tanda tangan atau enggak, aku udah selesai sama kamu. Aku bukan istri kamu lagi. Kamu pasti diancam dia kan? Dia ancam kamu kan? Kamu jangan takut. Biarkan aku aja. Ya. Pergi. Istriku. Pergi. Ayo pergi. Dasar cacat mental. Awas kau pernah datang lagi ya. Jangan kembali lagi. Istriku. Pergi. Ayo pergi. Dasar cacat mental. Awas kau pernah datang lagi ya. Jangan kembali lagi. Hai, saya Laksmi. Saya siap melayani Tuan Muda. Guru yang mengutus kamu. Betul Tuan. Selama 5 tahun Tuan menghilang. Akhirnya saya menemukan Tuan kembali berkat perjamuan yang akan Tuan adakan. 5 tahun. Keluarga hartawan. Pasti mereka tidak suka ada menantu yang menungguin.
Tapi aku akan kembali. Tuan, saya sudah tahu semuanya. Saya di sini akan membantu Tuan. Dengan apa kamu bisa bantu aku? Ini adalah smartphone yang sudah dilengkapi dengan m-banking yang mempunyai akses hingga ratusan triliun rupiah. Ini adalah jamur ajaib, jamu dari bara langit yang akan membuat kekuatan tapak geni Tuan menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Dan ini adalah pusaka dari bara langit. Dengan pusaka ini, Tuan bisa mengutus semua pengikut bara langit tanpa terkecuali. Makasih guru. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Bersiaplah. Perang besar akan segera terjadi. Pak Roy, sebaiknya Livia istirahat dulu. Besok saya akan bawa keluarga hartawan ke perjamuan bara langit. Pak Victor memang hebat. Sudah perhatian sama Livia. Bisa kena perguruan bara langit lagi. Biasa saja. Kalau gitu, saya izin pamit ya. Kak, aku berhasil membuat Livia menelan pil itu. Dan Arya sudah diusir dari keluarga hartawan. Bagus. Aku ada satu permintaan lagi. Apa itu, Kak? Aku ingin Kirana dari keluarga Handoko, keluarga terkaya di negeri ini, menikah denganku. Siapkan hadiah terbaik untuk mereka. Bilang sama mereka, aku ingin Kirana menikah denganku di perjamuan besok, perjamuan bara langit. Tapi, bagaimana kalau mereka menolak? Masih perlu diajarin lagi. Culik bapaknya. Ancam mereka. Siksa, bunuh. Aku gak peduli. Iya, Kak. Oh iya. Karena kamu mau culik Joko Handoko, sekalian kamu rebut hartanya. Nanti kamu juga dapat bagian kok. Siap, Kak. Pak Victor Angkasa, apa maksud semua ini? Ibu Kirana Handoko, kakak saya, Surya Angkasa, meminta saya untuk menyiapkan hadiah ini untuk Anda. Dan dia berharap besok Anda bisa menikah dengannya di perjamuan bara langit. Kamu boleh bilang ke kakak kamu, jangan mimpi. Ibu Kirana, sepertinya Ibu salah paham. Saya hanya menyampaikan pesan. Dan kalau Ibu menolak, Ibu akan terima akibatnya. Kekuatanku. Lama. Halo. Halo Kak Arya. Keluarga Handoko lagi dalam masalah, Kak. Hah? Aku minta tolong bantuan Kakak, please. Cuma Kakak yang bisa bantu. Udah, kamu tenang dulu. Aku kesana sekarang. Oke, makasih Kak. Apa yang lupa ambil? Jangan mimpi kamu. Bu Kirana. Oh iya, gimana kabar Pak Joko? Ibu Kirana nggak sadar ya? Kalau dari pagi, Pak Joko udah nggak ada. Kurang ajar, kamu apakan ayahku? Oh iya, ingat ya, kalau Anda menolak pernikahan ini, nyawa Pak Joko akan melayang. Ayo. Di mana orang itu? Dia sudah pergi. Kak Arya. Ayah. Tenang. Laksmi, dalam 1 jam. Cari Joko Handoko. Cepat kau serahkan seluruh aset keluarga Handoko. Lebih baik aku mati. Ayah! Kirana, kamu gak apa-apa. Victor paksa saya buat nikah sama keluarga Angkasa. Mereka mengancam, kalau saya nggak mau nikah sama mereka, ayah akan dibunuh. Memang benar. Tadi juga mereka memaksa ayah untuk menjual semua aset keluarga Handoko. Pak Arya, keluarga Handoko mengucapkan terima kasih pada Pak Arya. Selama Pak Arya memerlukan bantuan, keluarga Handoko akan siap membantu Bapak. Pak Arya, saya tidak tahu lagi kalau bukan karena Bapak, mungkin keluarga Handoko sudah kehilangan semua hartanya. Saya mengerti. Sekarang kalian pulang istirahat. Keluarga Angkasa, bersiaplah. Luar biasa. Victor memang hebat. Bisa membuat keluarga ini datang ke acara perguruan bara langit. Si Dungu ini kok ada di mana-mana sih? Dungu.
Mending lu pergi deh dari sini. Kamu tahu di sini ada acara apa? Kamu mau buat masalah? Atau kamu cari mati? Arya, ini acaranya Tuan Muda Perguruan Bara Langit. Kalau sampai kamu kena masalah, gak akan ada orang yang bisa nyelamatin kamu. Sayang, kamu jangan khawatir. Ini acara yang aku adakan. Lu itu kumat lagi ya? Emang lu itu Tuan Muda Bara Langit? Kalau sampai Bara Langit tahu, keluarga hartawan bisa kena masalah. Pergi jauh sana. Arya, kamu pulang ya. Kamu tenang aja. Ini acara, memang aku yang adakan. Kalau kamu nggak percaya, ayo. Cukup Arya. Kamu bisa nurut gak sih? Ini gak main-main. Kalau sampai kamu kena masalah, aku gak bisa ngelindungi kamu. Pak Arya, akhirnya Bapak datang juga. Pak Arya, akhirnya Bapak datang juga. Bu Livia juga di sini ya? Mari Ibu, silahkan masuk. Pak Raymond, emang si orang dungu ini boleh masuk ke perjamuan bara langit? Hei, jaga mulutmu itu ya. Beraninya kamu hina-hina Pak Arya? Kamu kali yang dongo. Penjaga, dengar ya. Perjamuan bara langit kali ini, jangan ada keluarga hartawan yang datang, terkecuali Bu Livia. Paham? Pak Arya, Ibu Livia, silahkan. Mari. Arya, aku ke toilet dulu ya. Maaf, kalian dilarang masuk. Pak, tadi saya salah. Anak saya ini sembarangan. Tolong dibantu ya. Suap itu dilarang di Bara Langit. Sesuai perintah, keluarga hartawan tidak boleh masuk. Ini semua gara-gara ide kamu, konyol! Pak, ini bukan salah kita. Mana kita tahu kalau Raymond bakal dekat sama si dungu itu. Pokoknya, kalau kita tidak bisa masuk ke acara bara langit, dia tidak usah pulang ke rumah. Tidak akan bisa pulang ke rumah. Pak, kita ada cara. Gimana caranya? Ya udah ikut aku ya. Oi, uang ketinggalan. Kalau uang jatuh kan bukan suap ya. Itu Pak. Dasar dungu! Kamu bikin saya malu. Bisa-bisanya kamu membawa saya ke tempat seperti itu. Pak, cuma ini yang aku tahu. Aku tunjukin ya. Wah, berhasil masuk. Pak, kayaknya hanya ini caranya. Masuk duluan ya. Ntar nyusul. Pak Roy? Pak Victor. Bapak ngapain di sini? Saya nunggu Bapak supaya kita bisa masuk bareng-bareng. Pak Roy, nggak usah sungkan. Kita kan sebentar lagi jadi keluarga. Jadi yuk, kita masuk ke depan. Lapor Pak Arya. Livia dalam kondisi aman. Mata-mata kami memberikan informasi Surya Angkasa dan pengawalnya menunjukkan. Bagus. Sudah waktunya. Surya Angkasa, datanglah. Arya, lancang kamu. Berani kamu duduk di situ. Kamu tahu itu kursi siapa? Tuan Muda Perguruan Bara Langit. Sekarang juga kamu turun dari sana. Aku duduk di mana? Ini terserah aku. Dasar dungu. Papa, si bangsat itu sengaja mau ngancurin keluarga kita. Kalau sampai orang dari Bara Langit tahu, Pak, tarik videomu itu. Cepat! Dasar dungu! Bodoh! Pak Roy, sudahlah. Orang dungu itu mau duduk dimanapun, biarin aja. Tuan Surya Angkasa sebentar lagi akan datang. Kita lihat, apa dia masih bisa berlagak. Baguslah. Aku menunggu kedatangan Surya Angkasa. Tunggu! Benar-benar tunggu! Kak, nanti kalau Tuan Muda Surya sudah datang, kita tinggal bilang aja kalau si Arya bukan bagian dari keluarga hartawan lagi. Semua berkas-berkas perceraiannya
sudah aku tanda tangan palsu. Arya, semoga saat Tuan Surya datang, badanmu sekeras kepalamu. Karena udah pasti, beliau akan menghajarmu. Tuan Muda Surya telah tiba. Habis kamu Arya, Tuan Surya Angkasa sudah di sini. Wah, akhirnya aku bisa lihat Tuan Muda Baralangit. Luar biasa. Kak Surya, selamat datang. Selamat datang, Tuan Muda. Tuan Muda. Arya Kusuma. Lihat, Tuan Muda dari perguruan Baralangit sudah datang. Turun kamu Arya. Tuan Muda Surya, jangan khawatir. Saya dan kakak saya akan menurunkan si Dungu itu dari singgasana, Tuan Muda. Berhenti. Kak, biarkan aku yang maju dan memberikan orang itu pelajaran. Kamu lihat kan Arya, mereka memanggil aku Tuan Muda dan ingin kamu pergi dari singgasanaku. Surya Angkasa, kamu tidak pantas jadi Tuan Muda Baralangit. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Berlutut dan cium kakiku. Aku akan mengampunimu dan menjadikanmu pengikutku. Dengar itu Arya, Tuan Muda Surya sudah berbaik hati memberikan kamu kesempatan. Cepat turun, minta ampun, dan berterima kasih pada Tuan Muda Surya. Arya, kalau kamu bisa jadi pengikut Tuan Muda Surya, ini akan jadi kehormatan besar. Cepat turun. Cukup. Kamu gak usah banyak bacot. Aku hari ini di sini untuk menghabisimu. Dasar memang menantu dungu, tolol. Mau cari masalah dengan Tuan Muda Baralangit. Tuan Muda, dia bukan bagian dari keluarga hartawan. Aku dan para murid perguruan Baralangit siap melayani. Kamu lihat kan? Kamu cuma punya sedikit orang. Masih berani lawan aku. Arya, dulu di perguruan, kamu punya banyak pengikut. Tapi sekarang, kamu cuma punya anak buah segini aja. Pengawal di sana, kalian semua adalah murid perguruan dari Baralangit. Berani kalian tidak menghormati Tuan Muda dan menjadi pengikut Surya Angkasa. Kami tidak peduli dia siapa. Kami hanya patuh tanpa kecuali kepada abdi istana. Terkecuali orang itu, pemegang pusaka Baralangit. Dia memang mengabdi di istana. Tapi dia punya pusaka atau enggak? Jika kamu mati, guru akan berikan pusaka itu kepadaku. Dengan begitu, kekuasaanku akan semakin luas. Menurutmu, apa ini? Pusaka Baralangit. Kenapa itu dari tangan kamu? Tentu aja. Guru yang memberikannya kepadaku. Guru memang baik. Dia berikan pusaka itu kepadamu. Pengawal di sana, sekarang kalian sudah lihat kan siapa pemegang pusaka Baralangit. Sekarang beri hormat kepada Tuan Muda. Hormat kepada Tuan Baralangit. Berdiri kalian. Jadi, Arya adalah Tuan Muda Baralangit? Tidak mungkin. Dia kan orang dungu. Gak mungkin. Kak, itu pasti palsu, Kak. Surya, sekarang kamu sendirian. Ini waktunya kamu untuk mati. Memangnya kenapa? Kalau semua manusia di sini berpaling dariku. Aku sudah mempelajari ilmu dewa dan menguasai setengahnya. Bagiku kalian semua sampah. Kamu ngapain sih? Ilmu dewa. Bagaimana bisa? Selama 5 tahun kamu jadi dungu dan tidak berlatih. Ini karena wedang jenih. Jamu rahasia perguruan Baralangit. Yang membuat kekuatanku kembali seperti dulu. Dan sekarang berkali-kali. Ini tidak adil. Guru selalu pilih kasih kepadamu.
Kamu bukan dari keluarga kaya dan terhormat. Aku adalah Surya dari keluarga angkasa. Kak Surya, bagaimanapun aku menganggap kamu sebagai kakak seperguruanku. Kalau kamu menyerah dan meminta ampun, aku akan memaafkanmu. Arya, kamu kira kamu bisa menang dengan mudah? Oh iya, kemana Livia istrimu? Iya, baik-baik aja. Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan ke istriku? Aku cuma kasih racun pil Dewata. Aku cuma kasih racun pil Dewata. Hah? Itu adalah racun yang konon bahkan dewa pun akan mati jika meminumnya. Dibuat dari sihir hitam yang sangat keji. Surya, serahkan penawarnya. Cepat! Bunuh kamu. Cepat! Arya, itu adalah racun dewa. Bagaimana mungkin ada penawarnya? Kalau aku tidak bisa hidup, maka kamu juga akan menderita selamanya. Bajingan kamu. Laksmi, kamu keluar dulu. Dan jangan biarkan siapapun mengganggu kami. Tuan Muda, jangan bilang Tuan Muda mau menggunakan ilmu matahari untuk menarik racun dari tubuh Nyonya. Tapi Tuan Muda, itu bahaya. Dulu Tuan selamat dan jadi dungu, itu karena kecelakaan. Kali ini yang masuk ke tubuh Tuan, itu racun. Dan Tuan bisa mati. Aku sudah putuskan. Dan kamu, diam! Ampun Tuan Muda, saya lancang. Tapi mohon untuk dipikirkan kembali. Tuan Muda baru saja... Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi. Kalau dia mati, buat apa aku hidup? Arya? Ketua, untuk menyelamatkan Nyonya Livia, Tuan Muda akan menggunakan ilmu matahari. Kali ini, dia akan menyerap racun Dewata. Bocah ini bikin aku khawatir terus. Ya sudah, jaga dia. Aku akan ke sana. Livia, kamu sembuh? Syukurlah. Papa, apa yang terjadi? Arya kenapa? Demi menyelamatkanmu, dia menyerap racun Dewata dari tubuhmu. Tuan Muda akan meninggal dalam waktu 2 jam. Apa? Arya, bangun Arya. Ayo bangun, kita main. Arya. Kamu bangun. Istriku. Dasar dungu, kenapa kamu ngelakuin ini? Istriku. Sebenarnya, aku nggak dungu. Aku sudah sembuh. Aku seneng ngedengar ini. Tapi, sebenarnya aku sudah tidak ada waktu untuk menemani ibu yang lagi. Gak boleh, kamu gak boleh pergi. Kita harus main. Gak boleh, kamu gak boleh pergi. Jangan tinggalin aku. Dasar bocah bodoh. Siapa suruh kamu sembarangan pakai ilmu matahari? Ilmu itu diciptakan perguruan kita untuk menolong orang. Tapi harus hati-hati. Karena dia akan mengambil sakit dan derita orang yang akan kita selamatkan. Itulah kenapa 5 tahun lalu kamu jadi dungu. Guru datang. Maafkanlah muridmu yang ini. Tidak bisa memberi hormat sekarang. Maafkan muridmu yang menghilang 5 tahun ini. Dasar bodoh. Racun Dewata itu memang tidak ada penawarnya. Tapi bukan berarti tidak bisa diselamatkan. Guru, jangan bercanda lagi. Saya tahu waktuku sisa 2 jam. Sudah, kamu jangan banyak gerak. Kamu sudah selamat. Tapi kamu harus memulihkan diri kamu sendiri. Baik, Guru. Arya, kamu dengar itu kan? Kamu selamat. Wanita ini baik. Matanya cerah. Jiwanya hangat. Sepertinya memang cocok sama Arya.
Makasih, Guru. Arya, aku mau nanya, tapi kamu jujur ya, selama 5 tahun kan kamu beneran dungu, lalu sembuh. Terus kamu ingat apa yang terjadi selama 5 tahun? Ingat sih. Cuman aku nggak menjalankan tugas aku sebagai suami. Maksudnya?